Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ardariswanti, nomor absen 27, kelas 11 TKJA. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi PPKN bab 4, yaitu dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Makna hubungan internasional. Hubungan internasional merupakan hubungan yang bersifat global, meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Makna dari ketiga konsep tersebut ialah politik luar negeri adalah seperangkat cara, kebijakan, strategi yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan negara serta mewujudkan kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun organisasi internasional. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatan telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor berikut. Faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup yang akan datang baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan diabdikan bagi kepentingan nasional, terutama kepentingan pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia ditujukan untuk peningkatan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Selain itu, bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk hal-hal berikut. Mempertahankan kemerdekaan bangsa, menjaga keselamatan negara, pembentukan suatu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan, negara kebangsaan yang demokratis, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar dan filsafah negara kita, pembangunan suatu masyarakat yang adil makmur, serta material ataupun spiritual dalam wadah NKRI. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Setiap negara mempunyai kebijakan politiknya masing-masing. Kebijakan politik masing-masing negara dalam pergaulan internasional dinamakan politik luar negeri. Pemerintah Indonesia pada waktu itu berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil tidak menjadikan negara kita terjebak dalam kepentingan dua blok. Negara kita harus menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu merdeka seutuhnya tanpa ada rong-rongan dari negara lain. Dalam kesepakatannya, Dr. Andes Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya dengan judul yang sangat menarik, yaitu Mendayung Antara Dua Karang. Pidato tersebut dirumuskan sebagai prinsip bebas aktif yang kemudian menjadi corak politik luar negeri Indonesia sampai sekarang. Bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Memprakarsai penyelenggaraan KAA atau Konferensi Asia Afrika. Keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok atau GNB. Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional.
Organisasi internasional mempunyai berbagai macam corak, seperti corak politis, sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Secara umum, organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Karena merupakan subjek hukum internasional, organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban yang diterapkan dalam konvensi-konvensi internasional. Organisasi internasional beranggotakan negara-negara. Peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengirimkan pasukan Garuda ke daerah lawan perang. Adam Malik, perwakilan dari Indonesia sebagai Ketua Umum dalam sidang Majelis Umum. Indonesia turut serta dalam menandatangani Deklarasi Bangkok. Peran Indonesia dalam ASEAN, peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. Indonesia merupakan negara yang netral. Indonesia merupakan pemimpin yang mempunyai ide untuk menjalin kerjasama. Indonesia ikut serta dalam gerakan organisasi law atau hukum. Sejak tahun itu pula, PBB secara konsisten mendukung Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat, mandiri. Peran PBB terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik cukup besar, seperti ketika terjadi agensi militer Belanda I, Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas dalam sidang umum PBB. Peran Indonesia dalam ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Peran Indonesia dalam ASEAN hingga saat ini tidak pernah surut. Bahkan ASEAN menjadi prioritas utama dalam politik luar negeri Indonesia. Indonesia selalu aktif berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT atau pertemuan-pertemuan ASEAN. Indonesia merupakan tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN. Bagi Indonesia, gerakan non-blok atau GNB merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-cita, dan untuk itu Indonesia senantiasa berusaha secara konsisten dan aktif membantu berbagai upaya ke arah pencapaian tujuan dan prinsip-prinsip gerakan non-blok. GNB merupakan arti yang khusus bagi negara Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara netral yang tidak memihak. Hal tersebut tercerminkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Tujuan politik luar negeri Indonesia menurut Muhammad Hatta mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat, meningkatkan perdamaian internasional, meningkatkan persaudaraan di segala bangsa sebagai melaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, dasar dan falsafah negara kita. PBB dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945 dan mempunyai struktur organisasi sebagai bentuk Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwakilan, Dewan Mahkamah Internasional, serta Sekretaris. Sebagai anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB. Misalnya, Dewan Ekonomi dan Sosial, ILO, Organisasi Buruh Internasional, maupun FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian. Salah satu prestasi Indonesia di PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Indonesia juga terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Dalam hal ini, Indonesia mengirimkan pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik. Pencapaian Indonesia di Dewan Keamanan adalah ketika pertama kali terpilih sebagai anggota tidak tetap di KPBB periode 1974 sampai 1979. Indonesia terpilih untuk kedua kalinya menjadi anggota tidak tetap di KPBB untuk periode 1995 sampai 1996. Dalam keanggotaan Indonesia di DKPBB pada periode tersebut, Wakil Tetap RI Nugroho Wisnumurti tercatat 2 kali menjadi Presiden DKPBB. Terakhir Indonesia terpilih
untuk ketiga kalinya menjadi anggota tidak tetap DKPBB untuk masa bakti 2007 sampai 2009. Indonesia merupakan salah satu anggota pertama Dewan HAM dari 47 negara anggota PBB lainnya yang terpilih pada tahun 2006. Indonesia kemudian terpilih kembali menjadi anggota Dewan HAM untuk periode 2007 sampai 2010 melalui dukungan 1.065 suara negara anggota PBB.